Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan program PPh 21 Payroll 2024 Excel versi 2.0. Jadi sebelum kita mulai menggunakan aplikasinya untuk melakukan perhitungan PPh 21, terlebih dahulu kita harus mengisi beberapa hal di sini. Contohnya di identitas perusahaan, kemudian password, dan juga inputan penghasilan dan potongan. Untuk mengisi identitas perusahaan, kita coba isi di nama perusahaan. Misalkan kita isi seperti ini. Lalu kita isi NPWP perusahaan. Untuk NPWP perusahaan sendiri, kita isi tanpa titik dan strip. Jadi langsung angkanya saja. Seperti ini. Misalkan kita isi alamat. Lalu setelah itu kita bisa klik create kode aktivasi. Nah, kode aktivasi ini berfungsi untuk memunculkan password. Jadi ketika kita sudah klik create kode aktivasi dan juga NPWP perusahaan bisa dikirimkan ke email ini, yaitu ke Esindo untuk meminta password. Nah, di sini karena saya sudah mendapatkan password, saya coba isi password sesuai dengan yang diberikan oleh Esindo. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa isi di penanda tangan SPT. Misalkan kita isi seperti ini dan juga NPWP. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa isi inputan penghasilan dan potongan. Kita bisa isi secara manual di sini, misalkan gaji. Lalu kita bisa pilih kelompok penghitungan PPh 21-nya. Gaji berarti gaji seperti ini. Kita bisa pilih kalau gaji ini mau di gross up atau tidak. Apabila di gross up kita bisa pilih yang GU seperti ini. Kalau tidak, ya ini bisa dihapus saja. Tidak perlu dipilih. Lalu misalkan kita coba isi tunjangan makan. Di sini kita bisa pilih tunjangan makan itu apakah dia itu tunjangan yang bersifat teratur atau tidak. Di sini kita anggap teratur, maka kita pilih yang ketiga. Lalu kita isi THR. Di sini THR kan merupakan yang tidak teratur. Jadi kita bisa pilih 6. Misalkan untuk aspek penghasilannya seperti ini dulu saja. Apabila ada aspek-aspek penghasilan lain, silahkan diisi dan juga disesuaikan dengan ini. Karena ini disesuaikan juga dengan yang ada di EBUPOT. Nah, untuk setting jam sostek asuransi dan pensiun, ini juga bisa disesuaikan dan juga tarifnya bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing, tinggal diubah saja. Dan apabila ada yang mau di gross up juga bisa di klik gross up atau ketik gross up. Seperti itu. Selanjutnya ialah kita mengisi data pegawai. Selanjutnya ialah pengisian data pegawai. Untuk mengisi data pegawai kita isi secara manual. Kita mulai dari nama, misalnya kita beri nama seperti ini. Lalu kita bisa input NPWP-nya. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa isi jabatannya. Misalkan manajer. Lalu kita bisa isi alamat pegawai. Misalkan seperti ini. Dan jangan lupa kita juga isi nomor induk pegawai. Untuk nomor induk pegawai wajib diisi meski cuma angka. Kalau misalkan memang tidak ada di perusahaan tersebut, maka dibuat saja misalkan seperti ini. Lalu kita bisa menentukan jenis kelaminnya dan juga status PTKP. Status PTKP sangat penting diisi untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Misalkan seperti ini.
Lalu kita bisa menentukan apakah dia itu merupakan WNI atau WNA. Dan juga kita bisa isi tanggal mulai kerja. Misalkan kita isi seperti ini, tanggal 1 Januari 2024, apabila pegawai tersebut telah mulai bekerja sebelum tanggal 1 Januari 2024, bisa tetap diisi 1 Januari 2024 atau tanggal mulai kerja realnya. Di sini misalkan saya juga ikutkan tanggal mulai NPWP-nya sama dengan tanggal mulai kerja, dan juga untuk tanggal akhir kerja kita coba input 31 Desember 2024. Jadi usahakan untuk pegawai yang belum berhenti kita tulis akhir kerjanya itu 31 Desember. Apabila sudah berhenti baru bisa kita ubah. Nah, di sini ada keterangan-keterangan lainnya. Di sini juga ada gross up full apabila seluruh penghasilan pegawai tersebut di gross up. Misalkan kita pilih seperti ini. Nah, ini untuk satu pegawai sudah. Bisa dilanjutkan untuk pegawai-pegawai berikutnya dengan proses yang sama. Di sini saya sudah buatkan contoh untuk 125 pegawai. Di sini sudah ada 125 pegawai. Lalu kita bisa lihat di sheet tiap bulannya. Untuk di sheet tiap bulannya bisa kita lihat pegawainya baru 123. Padahal seharusnya sudah ada 125. Nah, untuk menambahkan menjadi 125 pegawai, maka kita bisa klik tambah pegawai seperti ini. Dan untuk pegawainya sudah ditambahkan menjadi 125 pegawai. Selanjutnya, kita bisa mengisi penghasilan dari pegawai-pegawai tersebut. Misalkan kita mulai di bulan 1, kita bisa buka sheet 1, lalu kita input penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pegawai-pegawai kita. Misalkan seperti ini, saya coba isi dengan angka yang sama untuk seluruh pegawai. Misalkan seperti ini. Apabila seluruh penghasilan dari seluruh pegawai sudah diisi, maka langkah selanjutnya ialah kita ke proses dan CSV. Di sini kita pilih bulan 1, bulan Januari, lalu kita klik proses PPh 21 dan gross up. Dan bisa dilihat, maka PPh 21 bulan tersebut sudah otomatis terhitung. Nah, untuk di sini apabila pegawai tersebut menerima gross up. Nah, kita akan coba apabila pegawai tersebut kita ubah menjadi gross up. Kita bisa ubah di sheet ID dan atribut di bagian ini, ataupun kita bisa ubah di sheet data pegawai. Nah, kita mau ubah untuk di sheet data pegawai apabila seluruh penghasilan dari pegawai tersebut di gross up. Kita bisa ke menu gross up full ini. Kita kembali ke proses dan CSV, lalu bisa kita proses kembali. Dan kita bisa lihat, maka tunjangan PPh 21 gross up-nya jadi muncul seperti ini. Dan ini yang sudah di gross up. Dan juga ini merupakan PPh 21 bulan ini. Kurang lebih untuk penghitungan PPh 21 hanya seperti itu saja. Jadi kita hanya perlu menginput penghasilan dari pegawai tersebut di bulan tersebut,
Kemudian kita bisa langsung ke sheet proses dan CSV dan bisa klik proses PPh 21 dan gross up. Kurang lebih seperti itu untuk penghitungan PPh 21 bulanan. Di sini saya ada contoh kasus apabila salah satu pegawai ada yang berhenti. Di sini kita bisa lihat di pegawai 2, dia berhenti 28 Februari 2024 dengan keterangan akhir kerja yaitu berhenti. Maka kita bisa lihat, bisa ke sheet 2, lalu kita isi juga untuk komponen penghasilannya, kemudian bisa kita langsung proses di sini. Kita ketik 2 untuk pindah ke bulan Februari dan kita klik proses PPh 21 dan gross up. Apabila salah satu pegawai ada yang berhenti di bulan tertentu, maka di bulan tersebut dibuat bukti potong, yaitu bukti potong impor PPh 21 untuk pegawai yang masih aktif kerja dan A1 untuk yang berhenti. Jadi di bulan tersebut dibuat 2 bukti potong. Tadi untuk pegawai 2 itu dia berhenti di bulan Februari, maka di bulan Februari kita akan membuat 2 bukti potong. Yang pertama yaitu untuk bukti potong PPh 2126 untuk pegawai yang masih aktif, tinggal kita klik dan misalkan kita save di sini. Lalu kita juga buat bukti potong A1 karena ada pegawai yang berhenti. Lalu kita save juga di sini. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini adalah bukti potong untuk PPh 21 bulanan untuk pegawai yang masih aktif, yaitu jumlah bukti potong PPh pasal 21-nya 124 di masa pajak kedua, di mana sebelumnya kalau kita lihat di data pegawai, jumlah pegawainya 125. Ini sudah dikurangi dengan yang berhenti. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada pegawai 2. Dari pegawai 1 langsung pegawai 3. Karena untuk pegawai 2 di mana dia berhenti, dia akan terinput di bukti potong A1 seperti ini. Ini untuk bukti potong A1 yaitu ada pegawai 2. Nah, ini untuk aspek-aspek dari potongan dan juga penghasilannya, dan juga ini merupakan PPh 21 pada selain masa pajak terakhirnya. Untuk bukti potong tersebut nantinya akan dapat langsung diimpor di EmuPot. Selanjutnya kita akan mengisi terkait Natura PMK 66. Sesuai dengan PMK 66 tahun 2023, ada beberapa Natura yang dikecualikan yang memiliki batasan setahun, yaitu untuk bingkisan, olahraga tertentu, rumah, dan juga kendaraan. Di program ini kita sudah mengakomodir terkait perhitungan natura-natura tersebut, dan kita bisa lihat di sini ada batasan setahun dari tiap komponen natura. Ada batasan tertentunya. Ada yang setahun dan juga ada juga yang per bulan seperti ini. Pertama kita coba tentukan untuk yang bingkisan. Misalkan di pegawai 1 ini dia terima bingkisan sebesar 2 juta di bulan pertama, lalu 2 juta juga di bulan kedua. Nah, kita bisa lihat di sini apabila kita ubah kembali di bulan pertama seperti ini, maka untuk objek PPh bulan ininya belum ada, dikarenakan 2 juta ini belum melebihi batasan setahun dari PMK 66 tersebut. Lalu apabila kita ubah kembali menjadi bulan 2 seperti ini, maka objek PPh bulan Februari sudah ada 1 juta. Dikarenakan untuk sampai dengan bulan ini akumulasi dari bingkisannya sudah sebesar 4 juta, sehingga 1 jutanya itu ialah objek PPh-nya. Untuk olahraga juga berlaku demikian.
kita bisa isi misalkan seperti ini. Misalkan kita isi di bulan Maretnya juga. Seperti ini. Jadi sampai dengan bulan Februari dikarenakan untuk fasilitas olahraganya baru 1 juta dan belum melebihi batasan setahun, maka belum ada objek PPh-nya. Namun apabila kita ubah ke bulan Maret seperti ini, maka objek PPh-nya jadi muncul sebesar 500.000. Selanjutnya untuk rumah. Di sini kita coba menggunakan bulan Maret. Misalkan di pegawai 1 untuk tunjangan rumahnya, natura rumahnya itu sebesar 2 juta untuk di bulan Maret. Maka untuk objek PPh bulan tersebutnya belum ada, dikarenakan ini masih di dalam batasan per bulan. Namun misalnya kita ubah menjadi misalkan 3 juta seperti ini, maka sudah ada 1 juta untuk objek PPh bulan ini, dikarenakan ini sudah melebihi batasan per bulan dari PMK 66. Namun hal yang berbeda untuk penghitungan natura kendaraan. Jadi di sini kita bisa menentukan apakah dia itu pemegang saham atau bukan. Apabila dari pegawai tersebut ialah pemegang saham, maka secara otomatis berapapun natura yang diberikan, dia akan terhitung menjadi objek pajak. Misalkan di sini di bulan ketiga kita coba ketik 50 juta. Seperti ini, maka dia langsung muncul objeknya. Namun apabila kita isi di pegawai kedua, kita isi juga 50 juta misalnya. Di pegawai 2 maka belum ada objek PPh-nya. Karena dia bukanlah megang saham. Nah, untuk mengetahui apakah dia objek PPh bulan ininya ada atau tidak, kita bisa isi terkait penghasilan bruto 12 bulan terakhir. Nah, misalkan kita isi, karena tadi kita isi di bulan Maret, maka kita isi dari April 2023. Di mana batasan PH bruto sebulan rata-ratanya ialah 100 juta. Anggaplah dia misalnya penghasilannya itu 150 juta per bulan. Dari April misalkan sampai dengan bulan Maret. Seperti ini, maka objek PPh bulan ininya sudah muncul sebesar 50 juta tadi. Namun apabila misalkan kita isi seperti ini, misalkan kita isi 90 juta. Seperti ini kita isi untuk dari bulan April 2023 sampai Maret 2024. Maka belum ada objek PPh bulan tersebutnya. Dikarenakan rata-rata PH bruto sebulannya belum sampai ke 100 juta. Jadi untuk natura pengisiannya seperti ini, maka setelah melakukan seluruh inputan natura PMK 66, untuk jumlah naturanya bisa kita lihat di sheet tiap bulannya. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul untuk pegawai 1 jumlahnya seperti ini. Jadi untuk pengisian natura PMK 66 pada program ini demikian, kita hanya perlu mengisi di sheet bingkisan, olahraga, rumah, dan kendaraan sesuai dengan jumlah yang diberikan, dan juga ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan apabila kita mengisi untuk bagian kendaraan. Lalu setelah semuanya selesai terisi, kita sudah otomatis mendapatkan jumlah naturanya seperti ini. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk non-pegawai tetap. Jadi yang pertama kita isi dulu namanya, lalu kita
coba tentukan penerima penghasilannya, jenis penerima penghasilannya, misalkan dia itu ialah tenaga ahli, lalu kita isi nomor bukti potongnya atau tanggal bukti potongnya, misalkan dia itu di bulan Januari, seperti ini. Lalu kita bisa isi NPWP-nya. Atau misalkan dia pakai NIK, kita bisa isi NIK-nya. Misalkan seperti ini. Lalu kita bisa isi alamatnya. Lalu apabila dia WNA, kita bisa isi asal negara dan juga kode negaranya. Dan kita kemudian bisa kita isi status PTKP-nya, misalkan dia K1, dan kita bisa pilih apakah dia di gross up atau tidak. Apabila dia di gross up, kita tinggal isi X di sini. Lalu untuk pembayaran ialah jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada orang tersebut. Misalkan dia terima 10 juta. Seperti ini, maka sudah langsung terhitung untuk PH bruto, DPP, dan juga PPh 21 terutangnya. Jadi kita hanya perlu menginput penghasilannya serta penerima penghasilan, lalu kita tentukan jenis penghasilannya dia seperti apa, jenis penerima penghasilannya, dan PPh 21-nya akan secara otomatis terhitung di sini. Dan untuk non-PT ini dia akan masuk ke dalam bukti potong bulanan. Pada program ini, kita bisa membuat slip gaji PDF. Jadi, kita bisa tentukan untuk di bulan apa slip gajinya. Kemudian kita bisa pilih dari pegawai-pegawainya. Kita mau buat slip gaji untuk pegawai siapa saja. Misalkan di sini kita hanya perlu mau membuat slip gaji untuk pegawai 1. Jadi, kita isi seperti ini. Kemudian kita klik slip PDF. Misalkan kita save di sini di dokumen. Dan di sini kita sudah mendapatkan slip gaji untuk pegawai 1. Seperti ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa program ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan penghitungan PPh 21 untuk pelaporannya, bahkan sampai ke pembuatan slip gaji. Jadi apabila berminat bisa hubungi tim Esindo, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.